Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan, mengikuti pembelajaran sampai akhir dan tetap semangat belajar. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai algoritma dan pemrograman, maka pada minggu ini kita akan praktek membuat program sederhana menggunakan aplikasi yang kita download dari Play Store, kemudian menuliskan skrip atau program dan men-screenshot hasilnya. Hasil screenshot tersebut akan dijadikan sebagai nilai praktek. Sebelum kita praktek, kita mempelajari lagi, mengingat lagi tentang variabel, karena variabel ini sangat penting di dalam sebuah pemrograman. Baiklah, kita mulai mengenal variabel dalam pemrograman berbasis teks. Variabel merupakan suatu nama yang digunakan untuk mewakili nilai tertentu di dalam sebuah program yang nilai tersebut dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, Y sama dengan 2X plus 1. Maka X dan Y merupakan sebuah variabel karena nilainya dapat diubah-ubah. Sedangkan 1 merupakan bilangan konstan yang memiliki nilai tetap. Penggunaan variabel berfungsi untuk memberi informasi kepada compiler serta membantu programmer untuk berpikir secara jelas dan terencana. Aturan penamaan variabel. Jadi menulis variabel, penulisannya itu ada aturan standar atau aturan bakunya. Variabel dalam C++ terdiri dari huruf, angka, dan tanda underscore. Penulisan variabel dalam C++ harus memenuhi beberapa kaidah yang telah ditentukan, yaitu 1. Variabel harus diawali dengan huruf, bisa A sampai Z, atau karakter garis bawah. Yang kedua, selanjutnya, jadi setelah huruf tadi bisa diselingi dengan angka 0 sampai 9 atau karakter garis bawah dan tanda dolar. Yang ketiga, bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Jadi ketika sudah mendeklarasikan di depan, variabelnya ditulis dengan huruf kecil, maka pemanggilan fungsinya di bawah juga sama, harus menggunakan huruf kecil. Yang keempat, pemberian nama variabel harus unik dan tidak mengandung spasi. Kita lihat di contoh penulisan variabel. Di sini menggunakan variabel bernama sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan keliling. S-nya di situ huruf kecil, SI 1, SI 2, dan seterusnya. Maka untuk pemanggilan fungsi di bawah, jadi harus dituliskan sama persis dengan pada waktu dideklarasikan di atas. Jadi sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3, penulisannya harus sama. Pakai huruf kecil semua. Kemudian bagaimana membuat variabel pada program? Nah, kita sekarang berlatih menjadi seorang programmer. Kita menuliskan program. Caranya, yang pertama, kita masuk ke Play Store, kita download dulu aplikasinya. Aplikasinya bernama C atau C++ Compiler. Gambarnya seperti yang di sebelah kiri. Kemudian setelah itu kita buka aplikasi dan amati skrip yang telah disiapkan. Jadi ketika kita membuka aplikasi tersebut, sudah ada skrip bawaan. Kita tinggal melakukan modifikasi dan menjalankan program. Nah, ini yang harus nanti kita praktekkan. Buka aplikasi C atau C++ Compiler yang telah didownload dari Play Store. Kemudian lakukan modifikasi program. Memodifikasi berarti bisa menambahkan atau menghapus skrip sesuai kebutuhan. Skripnya sudah saya tuliskan di sini. Kalian tinggal mengedit, sesuaikan dengan nama kalian masing-masing, kelas kalian masing-masing, dan dipraktekkan. Nanti hasil prakteknya di screenshot dan dikirimkan melalui tugas daring
spensako.id untuk mendapatkan nilai praktek. Setelah selesai menulis skrip program, pilih tanda titik 3 pada pojok kanan atas program, kemudian pilih input. Masukkan nomor absen. Yang kelima, compile program dengan menekan tombol panah segitiga berwarna hijau. Yang keenam, tunggu proses compile program selesai dan amati hasilnya. 7. Screenshot tampilan program. Sebelum saya praktekkan, kalian sebaiknya mendownload terlebih dahulu programnya. Jadi kalau nanti tidak praktek, nilai prakteknya akan dikosongi. Untuk nilai praktek 25% struktur penulisan program. Jadi penulisan programnya sudah benar atau belum antara penulisan variabel yang di atas dengan yang di bawah. Kemudian 40% keterampilan modifikasi. Jadi kalau bisa menambahi dari program yang atau skrip yang sudah saya berikan, nanti nilainya semakin bagus. Kemudian 35% hasil compile program. Jadi menulis program kemudian dijalankan. Nah, itu nanti sudah benar atau belum. Ada yang menulis program sama, program yang dituliskannya sama, tetapi pas di compile misalnya muncul error. Nah, itu yang mempengaruhi nilai akhir. Kita praktekkan dulu untuk yang kita buka C++ nya. Kemudian kita ketik. Setelah kita buka programnya, kemudian kita tuliskan skripnya sesuai dengan yang di PowerPoint tadi. Kemudian setelah itu kita masukkan input. Di sini ada permintaan untuk menginput nomor absen. Misalnya saya masukkan nomor absen saya nomor 12. Lalu saya tekan panah hijau untuk melihat hasilnya. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Nama saya Mustika kelas 8F, nomor absen saya 12. Hasil ini sesuai dengan skrip yang sudah saya tuliskan. Jadi jika kalian bisa memodifikasinya lebih, misalnya nama saya Mustika, alamat saya Mendosari, dan seterusnya, tempat tanggal lahir saya misalnya. Nah, itu nilainya akan semakin bagus. Karena berarti kalian sudah bisa memodifikasi lebih. Jadi bisa mengerti mana yang digunakan untuk menambahkan program, menampilkan program, membuat tampilan, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang bertanya boleh mengajukan pertanyaan, boleh memanfaatkan grup. Terima kasih, jangan takut untuk mencoba. Bisa karena berlatih, diawali dengan semangat, yakin, dan insya Allah berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.